Malam ini kita mulai belajar tentang Fadailul A'mal, tapi saya coba awali terkait dengan keutamaan ibadah puasa. Ada beberapa poin sebenarnya yang nanti kita bisa carikan temanya atau atas usul kalian. Tapi maaf sebelumnya, share screen saya bisa dilihat ya? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Sudah tampak ya? Sudah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya mau mencoba menggugah kita semua karena ini bulan Rajab. Alhamdulillah. Kan banyak juga yang penasaran terkait dengan bulan Rajab mau puasa, katanya ada kemuliaan, ada fadilahnya, tetapi tetangga sebelah ada yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan dalil, atau bahkan ada yang mengatakan dalilnya maudhu. Terus bagaimana? Bagi orang yang semangat, ayo puasa. Bagi yang agak malas, jangan dululah, katanya kurang sahih. Bagi orang yang malas, jangan, mungkin itu bid'ah, nah, dan lain sebagainya. Jadi kita mari cari alasan masing-masing agar diterima oleh Allah. Alasannya yang mana? Kalau alasannya belum mengerti, belum yakin dalilnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menyalahkan, tampaknya jangan dulu. Contoh saya kutip ini beberapa ada sebelum masuk ke materi. Contoh ini share dari kawan. Ketika mau masuk bulan Rajab kan begini misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengingatkan bahwa besok hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 bertepatan tanggal 1 Rajab 1442 Hijriah. Bagi yang mengerjakan puasa 3 hari di awal Rajab seakan ibadah 2 tahun, Sabtu, Minggu, Senin. Sudah lewat tadi hari Senin, berarti dapat 2 tahunnya sudah lewat. Bagi yang mengerjakan 3 hari berturut-turut di bulan Rajab, maka pahala ibadah 700 tahun. Bagi yang mengingatkan orang lain tentang puasa seakan ibadah 80 tahun. Subhanallah, begitu mulia indahnya bulan Rajab, saudaraku. Jangan sia-siakan bulan yang sangat mulia. Ditutup dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Meyakinkan kan? Bisa nyimak ya? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Oh, oke. Karena diam semua, apa ngantuk, apa nanti kan. Baik, nanti bisa boleh tanya. Ini adalah salah satu contoh hadis, katakanlah, kalau memang ini hadis. Kalau ini selebaran, contohnya motivasi, targetnya berlebih. Mari kita lihat misalnya, Anda ini hadisnya. Bagi yang mengerjakan puasa 3 hari di awal Rajab, seakan ibadah 2 tahun. Bagi yang mengerjakan 3 hari berturut-turut di bulan Rajab, mungkin saja tidak saja di awal, tapi selama di bulan Rajab, pahala ibadahnya 700 tahun. Bagi yang mengingatkan saja dapat 80 tahun. Ini adalah ciri-ciri hadis palsu atau maudhu. Ciri-cirinya diantaranya adalah bahwa pekerjaan itu tidak begitu berat, tapi pahalanya terlalu besar yang diiming-imingkannya. Tuh. Kedua, secara akal. Apa iya ada redaksi yang mengatakan bagi yang mengingatkan orang lain tentang puasa seakan ibadah 80 tahun. Menyebarkan lewat WA saja mengingatkan sudah 80 tahun. Aduh. Ini juga sesuatu yang bombastis, termasuk ciri-ciri hadis palsu. Tetapi saya tidak akan melari ke sana dulu, tetapi lari ke keutamaan puasa. Tidak hanya puasa Rajab, tapi puasa di lain bulan. Kecuali bulan-bulan tertentu seperti bulan puasa Ramadan, itu memang sudah ada ketentuannya sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa dengan Mas siapa ini tadi yang nganter ya.
Hanafi Ustaz. Oh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada berapa sih ya yang ikut hadir? Banyak ya? Alhamdulillah banyak Ustaz. Alhamdulillah banyak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya malam ini, malam Selasa ini atau hari Senin ini ingin membahas tentang puasa karena kebetulan sebentar lagi atau sejak mulai inilah kita ada yang mengatakan disunnahkan banyak berpuasa di hadis lain. Ada beberapa hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi rajin berpuasa di setiap bulannya. Kecuali nanti Nabi mulai istirahat puasanya manakala sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban. Setelah pertengahan bulan Sya'ban, beliau tidak berpuasa karena bersiap-siap untuk menjemput puasa di bulan Ramadan. Artinya memang Nabi rajin berpuasa. Mengapa Nabi rajin berpuasa? Apakah keutamaan atau fadilah orang berpuasa? Mari kita bahas satu persatu. Saya berawal dari hadis Nabi, nanti kita lihat bagaimana syarah dan pendapat para ulama terkait dengan keutamaan puasa ini. Nanti bisa boleh bertanya, tanyanya nanti silakan pada admin apakah melalui chatting, chat, ataukah langsung, itu pun nanti silakan bagaimana baiknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hadis tentang keutamaan berpuasa dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa syiyam huwa li wa ana ajzi bih fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulfatu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Hadis ini dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Katakanlah secara sederhana informasinya, kalau itu Imam Muslim berarti sahih hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah telah berfirman, Allah azza wa jalla telah berfirman, berarti manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Allah taala, berarti ini adalah hadis qudsi. Karena diawali dengan qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam, setiap amal perbuatan Bani Adam atau manusia, lahu, itu akan kembali pahalanya kepada Bani Adam. Apapun, ini masih belum ada, di sini masih ada kata-kata kullun, meskipun di sini nanti ada istisnanya. Kullu, semua amalan anak Adam itu akan kembali kepada Bani Adam itu, pahalanya, kebaikannya. Sholat kita, puasa kita, dan semuanya. Tapi ternyata di sini puasa dikecualikan. Illa syam, kecuali puasa. Huwa, puasa ini, ibadah puasa ini, li, kata Allah, untukku. Jadi puasa anak manusia itu untuk Allah. Kita berpuasa tidak boleh untuk yang lain kecuali untuk Allah. Dan itu ternyata memang amalan itu untuk Allah, kata Allah di sini, firman Allah. Wa ana ajzibih, dan sayalah nanti yang akan, ajzi ini fi'il mudhari, dan sayalah yang akan
memberi balasan amal puasa itu. Di sini kata-katanya mudhari' ajzibi, saya akan memberi ganjaran pahala puasa itu kepadanya. Artinya takaran ibadah puasa itu hanya Allah yang tahu kualitas pahalanya. Fawallazi nafsu Muhammadin biyadih. Sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, yadun kita artikan kekuasaan Allah. La khalfatu famis shaimi, bau mulut nggak enaknya orang berpuasa, atyabu indallah, itu lebih indah baunya min rihil misk, daripada minyak misk. Minyak misk itu pada zaman Nabi dikenal sebagai minyak wangi yang paling disenangi lah. Makanya perumpamaannya dengan minyak misk. Halo? Masih monitor? Iya, Zat. Masih, Zat. Nah, ini yang lainnya sebabnya nggak kelihatan ini. Maksudnya, Zat? Sini ada Vivi, ada Sela, ada Muhammad siapa, ada Isdahlia, ada siapa. Tapi tidak kelihatan mukanya. Jangan-jangan mereka gabung tidur nonton TV, biarin aja. Kan nggak tahu. Insya Allah ikut, Zat. Mana dong? Muncul dong. Oh, insya Allah ikut ya. Oh, ini Vivi baru tampak. Iya, tampil muka juga nggak apa-apa. Ini Putri Utami asli apa foto ini? Oh, asli ya. Begitu nengok asli. Ya, biar semangat, nanti saya bicara sendiri, nggak taunya nggak ada yang nyimak. Baik, lanjut. Hadis yang pertama menyampaikan tentang firman Allah, yakni melalui hadis qudsi sahih riwayat Imam Muslim, tentang keutamaan amal ibadah puasa, yang dijelaskan di situ bahwa semua amalan manusia itu akan kembali kepada manusia kecuali puasa. Salat misalnya, sudah ada informasi dari Rasul, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Ada ketentuannya, ada kemudian informasi salat berjamaah itu 27 kali lipat dari puasa, dari salat sendiri. Begitu pula bahkan ibadah haji juga sampai kepada titik kata sabda Nabi bahwa orang yang naik haji itu tidak ada pahalanya kecuali surga. Tetapi puasa tidak ada sebutan berapa, bagaimana, dan seterusnya. Ini fadilah dari puasa. Allah lah yang akan memberi ganjaran puasa itu tergantung puasanya. Nanti di dalam penjelasannya kita lihat, misalnya ini ada hadis yang kedua sebelum ke syarah, hadis yang lebih panjang lagi terkait dengan apa itu puasa, kelebihan dan keutamaan yang ada di dalamnya. Hadis yang kedua saya baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junnatun. Di sini ada perbedaan redaksi. Kalau yang ini sama dengan redaksi hadis yang pertama, hanya di sini ada ditambahkan fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih. Di sini ada perbedaan. Wasyamu junnatun. Ada tambahan perbedaan, wasyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yaumaidin wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalu falyakul inni mar'um shaim. Baru muncul walladzi nafsu Muhammadin
Nah, ini dalam redaksi ini berbeda. Ini dalam kajian ilmu hadis tidak jadi masalah, justru ini saling melengkapi. Ada kemungkinan kok ini sama-sama Abu Hurairah. Yang pertama ada sedikit ziyadah, ada sedikit tambahan. Tetapi redaksi utamanya sama. Wasyamu junnatun, puasa itu perisai, junnah. Perisai. Apa ya? Kalau bahasa sekarang bukan hanya perisai untuk perang ya, tetapi mungkin lebih cenderung kepada aura. Puasa itu aura. Aura yang menyelimuti diri kita dari yang lain yang tidak baik. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, manakala di antara salah satu kalian itu berpuasa, falyarfus yauma idin. Nggak boleh buat onar, ribut, berantem, cekcok dan lainnya. Wala yaskhab, dan juga nggak boleh itu sama bertengkar. Fa in sabahu ahadun, manakala ada salah satu orang atau seseorang yang akan ngajak sabah, menghardik, membuat kita emosi, qatalahu, atau ngajak berantem dalam arti di sini perang, falyaqul inni mar'um sha'in, katakanlah bahwa aku ini adalah orang yang sedang berpuasa. Artinya puasa itu junnah tadi, kita tidak boleh semena-mena. Karena sedang puasa nggak boleh ngajak ribut, nggak mau diajak ribut, nggak mau diajak berantem, nggak mau diajak sabah, saling membenci, saling mengungkit, saling mengumpat, dan lain-lain. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi adyabi indallahi yaumil qiyamah min rihil misk. Di sini ada tambahan yaumal qiyamah. Tapi di hadis yang pertama tidak ada. Ini ada redaksinya. Ada kemungkinan sang perawi itu dalam meriwayatkan hadisnya berbeda, ziyadahnya di sini. Apakah ini lafdzul Muslim, tapi dua-duanya Muslim juga. Tetapi satu sama lain seirama, hanya ada ziyadahnya saja. Walisaimi farhatani, orang yang berpuasa itu memiliki dua kesenangan, keberuntungan, kegembiraan. Yafrahuhuma idza aftara. Manakala ada dua yang menyenangkan hatinya. Idza aftara fara bifitrihi, manakala ia berpuasa, kemudian iftar, berbuka, maka kala itu dia sangat senang. Bahkan kita kalau mau puasa masih jam 12, yang mau untuk berbuka itu sudah siapkan sejak 12:30. Beli cendol, beli cincau, beli sate, bakso bakar, simpen semuanya sampai dihitung rupiah 30.000. Tapi ketika berbuka, minum air teh sudah cukup, sama bakso bakar satu tusuk itu sudah cukup, yang lainnya enggak. Itulah yang namanya keinginan nafsu untuk makan, untuk membatalkan puasa. Tetapi ternyata apa yang membatalkan puasa ketika iftar tidak perlu banyak. Fa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Yang kedua, kesenangan, kebahagiaan orang yang berpuasa itu manakala bertemu dengan Tuhannya, karena bisyamihi, dengan puasanya bisa bertemu Tuhannya. Di sini ada bahasa kiasan, laqiya rabbah. Nah, bertemu Tuhannya itu kan kira-kira kalau gambaran kita bertemu dengan Allah Tuhan kita itu kira-kira posisinya di surga apa neraka? Di surga. Kalau di neraka itu ada Kang Malik di sana. Yang nyeret itu Kang Malik di neraka. Allah itu adanya di surga. Artinya ada redaksi faidza laqiya rabbah
fariha bisaumihi, dengan puasanya lah bisa ketemu dengan Tuhannya. Artinya puasa itu bisa mengantarkan kita untuk masuk surga. Kalau neraka itu tempat yang nggak enak, surga tempat yang nyaman, masa Allah di tempat yang nggak nyaman? Biar Kang Malik saja di situ yang ngurusi. Nah, berarti kita berpuasa bisa ketemu Allah karena puasa kita. Baik, kita lihat sedikit syarahnya, nanti kita jelaskan lebih luas. Nanti saya singgung-singgung terkait dengan puasa di bulan Rajab. Qala al-muallif, ya, pengarang mengatakan, waqila, dia mengutip, innal istighna'a anit ta'ami min sifatillahi ta'ala, bahwasannya mencukupkan makan artinya menahan makan itu adalah bagian dari sifat Allah karena Allah tidak makan. Fataqarraba shaim bima yata'allaq bihadhihi sifah, orang yang berpuasa mencoba bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat ini. Artinya tidak berpuasa, menahan untuk tidak makan. Fa in kanat sifatullahi ta'ala la yusbihuma syai'un. Meskipun kita mengetahui bahwa sifat Allah itu tidak ada mungkin yang bisa menyamainya. Tetapi paling tidak dengan menahan makan dan lain-lainnya itu termasuk menahan diri dari sesuatu yang tidak baik, dan itu adalah bagian dari sifat Allah. Wa qila ma'nahu anal munfarid bi ilmi miqdari thawabihi aw tad'ifi hasanatihi wa ghair minal ibadi azharu subhanahu wa ta'ala ba'da makhluqatihi ala miqdari thawabiha. Ini terkait dengan ibadah tadi. Bahwasannya puasa itu menyendiri, perkiraannya karena bimiqdari sawabihi atau tad'ifi hasanatihi, perlipat gandaan ibadah puasa itu hanya Allah yang tahu. Allah yang mengatakan terkait dengan redaksi hadis ini, fa innahu li wa ana ajzibih, di sini bi ilmi miqdarin sawabihi aw tad'ifi hasanatihi, kelipat gandaannya pahala dan kebaikan dari puasa itu hanya Allah yang mengetahui. Wa ghairihi minal ibadat, itu pun berbeda kelipatan ibadah puasa, keutamaan puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Adharu subhanahu ba'da makhluqatihi ala miqdari thawabiha. Allah sudah menjelaskan sebagian pahala-pahala ibadah macam-macam puasa ibadah itu selain puasa kepada hamba-hambanya dengan kelipat gandaan pahala yang sudah ditentukan gambarannya. Contoh tadi, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajah. Salat berjamaah itu 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendiri. Disinilah kelihatan ala miqdari thawabiha. Salat berjamaah kira-kira demikian. Begitu pula haji, kabarnya haji itu tidak ada pahalanya kecuali surga. Nah, jadi ada gambaran-gambaran itu. Atau sedekah. Di dalam surat Al-Quran, Al-Baqarah, ya. Masalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di situ pun tentang sedekah atau zakat atau infak di jalan Allah, gambarannya 700 kali lipat. Meskipun di belakangnya ada wallahu yudha'ifu liman yasha. Tetapi pahala dari sedekah itu ada gambaran 700 kali lipat. Tetapi puasa itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Fa innahu li wa ana ajzibih, di sini. Allah merasa bahwa puasa hamba itu milik Allah,
Dan Allah lah yang akan melipat gandakan. Kelipatannya hanya Allah. Di sinilah fadilah puasa. Jadi pahala orang berpuasa, pahala ibadah puasa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wakila ya idhafatun tasrif wa fi hadzal hadisi bayanun idhami fadli shaumi wa hathib ilaih. Bahwa yang diungkapkan tadi adalah terkait dengan kemuliaan ibadah puasa, keagungan fadilah puasa, dan anjuran untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, firman Allah di sini diungkapkan wa ana azibi, maksudnya adalah bayanun li'idhami fadlihi, penjelasan tentang besarnya, agungnya fadilah puasa itu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang akan memberi ganjarannya, beda dengan yang lainnya. Lanjut, wakas roti thawabihi, besaran atau banyak jumlahnya pahalanya itu pun hanya Allah yang tahu. Penjelasan tentang kemuliaan fadilah puasa dan banyaknya pahala dari ibadah puasa itu hanya Allah yang tahu. Li'annal karim, karena yang maha mulia yakni Allah, idza akhbara bi annahu yatawalla bi nafsihi al-jazaa'u iqtada 'idhami qadr al-jazaa'i wa sa'atal 'ata. Karena manakala Allah telah menyampaikan pahala, menyampaikan sendiri pahala dari apa yang Allah sampaikan terkait dengan ibadah tadi, itu menunjukkan betapa agung dan besarnya ukuran pahala dan luasnya anugerah Allah untuk ibadah itu. Wasa'atil ata'i, luasnya anugerah pemberian yang akan Allah berikan kepada orang yang melakukan ibadah itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini dari hadis Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu. Baban masih nakiroh, ada suatu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan, ada yang mengatakan pintu surga itu namanya pintu surga ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti yang akan memasuki pintu surga Rayyan itu adalah as-shaimun, orang-orang yang dikhususkan hanya yang rajin berpuasa. Jadi pintu surga Ar-Rayyan itu hanya untuk orang yang berpuasa. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, tidak ada yang dibolehkan masuk bersama mereka orang yang berpuasa itu satu orang pun, kecuali memang barisan orang yang berpuasa. Nah, ini kelebihannya orang yang berpuasa. Yuqal, dikatakan aina shaimun, di mana orang-orang yang rajin berpuasa itu? Siapa yang mengatakan? Pintu ini menunggu. Fa yadkhuluna minhu, kemudian as-shaimuna yadkhuluna fih, kira-kira begitu. Para shaimun kemudian memasuki surga minhum, melalui bagian dari pintu itu. Fa idza dakhala akhiruhum, manakala telah masuk barisan yang paling akhir dari orang yang rajin berpuasa itu, ughliqa, ditutuplah pintu itu. Tertutuplah pintu itu. Mengapa menggunakan sigot ughliqa? Karena memang tidak disebutkan apakah malaikat atau Allah atau siapa yang menutup. Ughliqa, ditutuplah pintu itu. Naibul fa'ilnya kemana? Ya, adalah yang nunggu. Allah Maha tahu. Yang jelas lari kepada malaikat lah di sini.
Falam yadkhul minhu ahadun. Setelah ditutup itu, maka tidak ada yang bisa memasuki pintu itu, satu pun tidak ada yang bisa. Hadis riwayat Imam Muslim, insyaallah sahih. Wa fi hadzal hadis fadilat as-siyam karamat as-shaimin. Hadis ini menjelaskan tentang fadilatus siyam wa karamatus shaimin, keutamaan puasa dan kemuliaan orang-orang yang melaksanakan puasa. Jadi hadis ini menjelaskan nanti di surga itu ada satu pintu yang hanya dikhususkan orang-orang yang berpuasa saja yang masuk. Artinya orang yang rajin berpuasa itu ada jatah masuk surga, kira-kira begitu. Mau namanya Ar-Royan, mau namanya apa, itu gambaran bahwa orang yang rajin berpuasa pahalanya adalah surga. Dan tidak ada orang lain yang boleh memasukinya kecuali orang yang berpuasa. As-shaimun. Manakala ada orang yang berpuasa terakhir sendiri memasuki pintu itu, ughliqa, ditutuplah pintu itu. Falam yadkhul. Maka tidak ada yang bisa memasukinya. Yadkhul dengan fi'il mudhari'. Apa maknanya? Ya sejak sekarang sampai yang akan datang itu tidak akan ada yang boleh memasukinya. Nah ini fadilah tentang ibadah puasa dan kemuliaan orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa. Nah sekarang kita memasuki terkait dengan hadis-hadis puasa bulan Rajab yang macam-macam. Bahkan mengingatkannya saja dapat 80 tahun nilai ibadah. Enak kan? Jadi tidak usah puasa, tidak usah sholat, tapi ingatkan saja, kawan-kawan, besok bulan Rajab, puasa ya, mengingatkan saja sudah 80 tahun. Enak sekali kalau begitu. Ini contoh daripada hadis palsu yang beredar terkait dengan puasa di bulan Rajab. Mengapa demikian? Mari kita lihat ini beberapa catatan saya. Terkait dengan hadis, karena ini larinya nanti akan kita lihat perbedaan pemahaman para muhaddisin, para fuqaha, dan para ahli sufiyin dalam berinteraksi dengan hadis. Interaksi dengan sunnah atau hadis, baik dalam periwayatan maupun pemahaman, seringkali memunculkan narasi dan kesimpulan yang beragam, tergantung pada siapa dan atas kepentingan apa sunnah dan hadis tersebut disampaikan. Lihat saja apa yang dilakukan oleh kaum sufi misalnya, dalam berinteraksi dengan hadis bisa sangat bertolak belakang dengan apa yang ditekuni oleh fuqaha dan ahli hadis. Ini termaksud di dalamnya adalah kalau kalangan sufi dalam meriwayatkan hadis itu berbeda dengan para ulama hadis. Kalau ulama hadis itu dalam meriwayatkan hadis itu harus ada proses talaki, saling bertemu. Bertemunya di alam nyata. Tetapi kalau ulama sufi meriwayatkan hadis, ada yang mereka di antara mereka ada yang langsung bertemu dengan Rasulullah itu dalam posisi tidak sadar atau dalam mimpi. Kalau para sufi masih membolehkan riwayat dengan mimpi, tetapi kalau ulama hadis harus bertemu sama-sama sadar. Di sini ada perbedaannya. Nah, tentang keutamaan bulan Sya'ban, contoh tadi hadis yang saya kutip, salah satu yang di-share oleh kawan-kawan, dan ini sering kita temukan dalam kitab-kitab tertentu. Jadi sesungguhnya puasa di bulan Rajab itu seperti apa? Baik, berawal dari hadis Nabi
Di sini yang diriwayatkan dari Abu Bakrah, Rasul bersabda, "Az-zamanu qad istadara kaihati yauma khalaqa as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajabu mudhar alladzi baina jumadai wa sya'ban." Setahun berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi hitungan tahun itu sejak awal itu sama. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah bulan Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam sebuah hadis pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya kutip juga dari Serkawan, Rasulullah sering menyampaikan manakala masuk ke bulan Ramadan beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, ini bisa dilihat di Majmu' al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu sampai 24 jilid dan tebal-tebal. Nah, yang lebih menarik ada beberapa saya kutip pendapat ulama. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat di abad 10 Hijriah dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau mengatakan betul demikian, terdapat banyak hadis palsu tentang keutamaan berpuasa Rajab. Hanya saja para imam kita dan yang lain tidak berpedoman pada hadis-hadis tersebut. Artinya banyak hadisnya ada yang palsu juga. Tetapi ulama tidak berpegang pada yang palsu. Dan sungguh tidak mungkin bila hal tersebut terjadi. Masa ya para ulama yang sudah mengetahui ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang maudhu, masa ulama itu berpatokan pada yang maudhu, kan tidak mungkin. Akan tetapi mereka berpegangan pada argumen yang telah saya sampaikan dan dalil-dalil lainnya. Ada dalil-dalil lain yang memang menunjukkan ada yang sahih dan ada yang tidak, bahkan ada yang maudhu. Dan yang lebih menarik, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya khusus tentang bulan Rajab, Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab. Kurang lebih artinya penjelasan yang menakjubkan tentang atau perihal riwayat atau cerita keutamaan bulan Rajab. Beliau mengulas dalil-dalil hadis keutamaan bulan Rajab dengan menjelaskan hadis-hadis yang sahih dan dhaif, bahkan palsu atau maudhu. Artinya ada yang sahih di dalamnya. Begitu pula tentang dalil puasa di bulan Rajab. Di awal pembahasannya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak ada dalil sahih secara khusus untuk berpuasa dan ibadah malam di bulan Rajab. Ingat, tidak ada dalil sahih secara khusus. Namun Ibnu Hajar mengulas beberapa hadis yang secara umum memberi indikasi keutamaan di bulan Rajab. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak ada yang sahih sama sekali tetapi kok masih ada yang membahas, bahkan ada yang melaksanakan keutamaan puasa di bulan Rajab? Karena sebagaimana tadi diungkapkan di atas, bahwa ulama-ulama kita sejak awal salafus sholeh itu manakala perihal itu tidak terkait dengan hukum dan akidah, maka tidak mengapa bahwa hadis itu dhaif. Ya. Jadi tidak mengapa terkait dengan amalan fadilah tertentu, asalkan tidak terkait dengan hukum dan akidah, maka hadis dhaif itu diamalkan boleh. Bahkan dengan jelas Imam Malik bin Anas mengatakan, demikian pula selaras dengan itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik lebih mengutamakan hadis dhaif
daripada kias. Dan ulama-ulama lain pun demikian. Terkait dengan fadailul a'mal, hadis dhaif masih bisa dipakai. Syukur-syukur ada dalil penopang secara umum tentang ibadah tersebut. Itu dibolehkan. Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitabnya tadi Tabyidul Ajab bima warada fi fadli Rajab, lam yurad fi fadli syahri Rajab, wala fi siyamihi wala fi siyami syai'un minhu muayyan, wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadisun sahihun yaslihu lil hujjah. Waqad sabaqani ila jazmi bidzalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh, walakin ishtahara anna ahlal ilmi yatasammahuna fi iradil ahadis fil fadaili wa in kana fiha dhaif ma lam takun maudu'ah. Tidak ada hadis-hadis sahih yang bisa dijadikan hujjah terkait keutamaan Rajab, puasa Rajab, atau puasa di hari-hari tertentu di bulan Rajab, serta beribadah pada malam tertentu di bulan Rajab. Sebelumnya, nah di sini sebelumnya sudah ada yang melakukan kajian ini, yakni Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Walakin istahara, meskipun demikian, sesungguhnya para ulama membolehkan mengamalkan hadis tentang fadilah amal walaupun kualitasnya lemah selama tidak maudhu. Nah, ini kesimpulan penjelasan dari para ulama tadi. Saya lanjut sedikit lagi, nanti kita bertanya jawab saja. Syekhul Islam Al-Imam Hafidh Al-Iraqi dalam kitabnya At-Tabsyirah wa Tadhkirah menjelaskan adapun hadis dhaif yang tidak maudhu, ini terkait dengan dalil hadis dhaif yang bisa dijadikan untuk fadilah amal, maka para ulama telah memperbolehkan mempermudah dalam sanad dan periwayatannya tanpa menjelaskan kedhaifannya. Apabila hadis itu tidak berkaitan dengan hukum dan akidah, akan tetapi berkaitan dengan targhib, motivasi ibadah, dan tarhib, peringatan, seperti nasihat, kisah-kisah, fadailul a'mal, dan lain-lain, itu dibolehkan. Nah, ini yang terakhir. Sebuah hadis sahih yang menjadi landasan kebolehan puasa Rajab, misalnya dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa ada sahabat yang bertanya kepada Sa'id ibnu Jubair terkait puasa Rajab. Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa berturut-turut hingga kami menduga Rasulullah selalu berpuasa. Artinya Rasulullah itu orang yang rajin berpuasa. Sampai dianggap oleh sahabatnya beliau selalu berpuasa. Dan ia tidak berpuasa berturut-turut sampai kami menduga ia tidak berpuasa. Demikian pula Rasulullah terlihat tidak berpuasa sampai dianggap bahwa beliau itu memang lama tidak berpuasa. Artinya hadis ini menjelaskan kadangkala Rasul rajin berpuasa di hari-hari tertentu dan Rasul juga tidak berpuasa di hari-hari tertentu. Artinya bahwa puasa pada hari apapun itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa di hari itu dilarang untuk berpuasa. Termasuk di bulan Rajab, apalagi di awal tadi bahwa ada 4 bulan haram yang mulia dalam Islam, termasuk di dalamnya bulan Rajab, yang menurut tradisi orang-orang Arab kuno, kemudian ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di bulan 4 bulan haram ini tidak dibolehkan melakukan peperangan, karena untuk menghormati bulan haram ini. Di antaranya adalah, salah satunya adalah bulan Rajab. Nah, jadi untuk puasa bulan Rajab ini, sebenarnya banyak hadis yang berseliweran
meskipun tidak ada yang secara soris menjelaskan puasa Rajab itu sahih, tetapi ada hadis-hadis yang lain yang dhaif yang menjelaskan kekhususan puasa Rajab, meskipun banyak yang dhaif atau bahkan maudhu terkait yang seperti tadi, menjelaskan bulan Rajab agar berpuasa saja dapat 80 tahun ibadahnya. Nah, itu kan tidak mungkin. Tetapi lagi-lagi bahwa bulan Rajab adalah bulan yang mulia dalam Islam. Kita boleh saja beramal di dalamnya, beribadah apapun di dalamnya, tetapi tidak boleh dikhususkan bahwa tanggal sekian, jam sekian kita harus beribadah karena itu bla bla bla, itu yang dilarang, yang tidak tertera di sini. Saya kira itu pertama tentang keutamaan orang yang rajin berpuasa. Ada ibadah yang hanya untuk Allah saja dan pahalanya memang hanya Allah yang akan memberikan dan maha tahu Allah, tidak diinformasikan kepada makhluk. Yang kedua, keutamaan orang yang rajin berpuasa nanti di surga akan disediakan satu pintu Ar-Royan yang tidak ada yang boleh memasuki pintu itu kecuali orang yang rajin berpuasa. Artinya orang yang berpuasa itu akan masuk surga. Bahkan ada satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa, tidak ada orang lain yang boleh memasukinya kecuali yang berpuasa. Dan yang terakhir, tentang keutamaan puasa Rajab, tidak ada dalil secara sore bahwa puasa bulan Rajab adalah sahih. Bahkan ada yang dhaif dan ada yang maudhu. Nah, yang banyak beredar di kalangan masyarakat itu biasanya yang maudhu. Karena apa? Itu bisa dilihat misalnya di kitab Dzurratun Nasihin. Itu banyak fadilah macam-macam puasa Rajab. Nah, itu termasuk yang di Dzurratun Nasihin adalah hadis-hadis yang dhaif plus yang palsu. Mengapa kok ada? Mengapa pengarangnya Ibnu Hajar misalnya mengatakan mengutip itu? Karena judulnya saja sendiri sudah Dzurratun Nasihin. Dzurrah. Apa dzurrah? Mithqala dzarratin. Dzurrah. Ya mutiara-mutiara, apa ya, butiran-butiran yang amat kecil sebagai bahan nasihat. Artinya ya wajar karena memang Dzurratun Nasihin itu hanya untuk targhib wa tarhib terkait dengan fadilul a'mal. Dan ini yang senang biasanya, yang senang dan ramai dikaji di pesantren Dzurratun Nasihin. Jadi semangat, tetapi tidak masalah, tinggal kita bagaimana mencermatinya. Kita beribadah puasa di bulan Rajab, jangan berpatokan dengan hadis yang maudhu, tetapi hadis yang lain. Saya kira itu sementara. Silakan Mas dikembalikan kepada Floor. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Baiklah, pada teman-teman, jikalau ingin bertanya, silakan bisa lewat chat Zoom atau bisa langsung raise hand secara langsung. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ini resiko kalau online ini ya begini. Yes, that. Ini pada tutup semua, jangan-jangan mereka nonton sinetron kan nggak tahu gitu ya. Mau tanya, ini yang tampak. Ada? Atau tidak? Tidak juga nggak apa-apa, kebetulan. Teman-teman yang tetap kita berpatokan kepada ikan gabus, ikan sepat. Sekali lagi ada yang ingin bertanya? Silakan.
Resti. Nur Hafidhatul Millah. Wah, la haula wala quwata. Namanya itu loh, Nur Hafidhatul Millah. Ini jadi ibu bupati ini mestinya. Ya Hafidhatul Millah, penjaga negeri. Jaga negeri. Satpam. Jangan-jangan satpam ini nanti maunya orang tuanya. Bukan bupati malah Hafidhatul Millahnya satpam. Ya janganlah, jangan satpam, masa satpam. Nih, Karisma Diastuti, silakan siapa yang mau tanya? Kalau mau tanya. Nggih, Ada Ustaz, berapa ini ada orang? yang bertanya, Ustaz. Ini ada yang Nggih, Ustaz, ada yang silakan. bertanya. Oh, silakan. Ya, dari Agung Arya Nugraha. Assalamualaikum, Ustaz. Ye, Tadi dijelaskan tentang orang yang rajin puasa akan mendapatkan keutamaan masuk surga. Yang jadi pertanyaan saya adalah rajin puasa apa ya, Ustaz? Ya. Yang pertama, puasa itu tentunya sudah beres semua yang lain ya. Artinya sholatnya ya sudah selesai, urusannya artinya sholatnya rajin. Jangan puasa tapi yang lainnya nggak ngibadah, bukan itu maksudnya. Nanti puasa rajin, sholatnya enggak, ya bukan itu yang dimaksud. Puasa apa? Apa saja puasa itu? Yang jelas puasa yang lebih utama adalah puasa di luar Ramadan. Kan ada yang awalnya mempertanyakan, kalau kita melihatlah di pengajian Gus Baha itu, ada beberapa kutipannya, kok puasa di hari kelahiran kok kok dilarang misalnya. Nggak masalah. Toh Rasulullah puasa di hari Senin, ketika ditanya, mengapa Anda puasa di hari Senin ya Rasul? Karena di hari Senin itu hari dilahirkannya aku. Nah, Rasul saja puasa waktu hari kelahiran. Nah, jadi atau hari-hari yang lain. Jadi kesimpulannya kalau saya melihat puasa itu boleh dimanapun harinya asal diniatkan baik. Tidak dikhususkan misalnya Agung Arya Nugraha niat berpuasa karena mau memuasai Iis Dahlia agar senang sama dia. Nah itu nggak boleh. Itu puasanya bukan kulu amal ibni Adam li itu tadi, bukan. Jadi puasanya bukan untuk Allah, tapi untuk itu tadi. Ya Allah alam, tidak boleh yang demikian. Nah, kaidah puasa itu menunjukkan bahwa berpuasa kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa di hari itu tidak boleh berpuasa. Misalnya, kita tidak boleh mengkhususkan di hari Jumat saja untuk berpuasa. Atau di hari Sabtu saja niat puasa tapi di hari Sabtu tidak boleh. Mengapa? Karena hari Sabtu itu tradisi Yahudi. Berpuasanya di hari mulianya di hari Sabtu. Bahkan di hari Jumat saja, yang lain tidak, khusus hari Jumat itu pun tidak boleh. Mengapa? Karena hari Jumat hari lebarannya umat Islam. Nah, jadi puasa apa? Khusus untuk yang wajib tentunya sudah selesai. Puasa Ramadan sudah selesai. Nah, ini ditambah puasa-puasa lain yang memang tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Bahkan ada satu hadis yang sering kita dengar, manakala pagi hari ketika Rasul bertanya kepada Aisyah tentang pagi ini mau makan apa? Enggak ada yang bisa dimakan ya Rasul. Kemudian Rasulullah berpuasa. Artinya di hari itu, pada malam harinya Rasul nggak ada niat puasa. Kemudian saat mau makan pagi, sarapan kok nggak ada yang dimakan, kemudian Rasul berniat puasa. Disinilah juga mengajarkan kepada kita bahwa niat berpuasa tidak saja di malam hari, kalau itu puasa sunnah ya, kecuali yang wajib Ramadan harus. Bahkan di Ramadan itu ada yang mengatakan di awal saja niatnya puasa selama di bulan Ramadan sekali, selanjutnya tidak juga enggak apa-apa. Tetapi kan habis tarawih kadang-kala kita berniat puasa. Tetapi kalau untuk puasa sunnah, pagi niatnya pun boleh. Itu yang dilakukan oleh Nabi saat tidak ada yang dimakan.
Nah, jadi kalau pertanyaannya puasa apa? Silahkan. Tentu puasa yang tidak dalam rangka untuk bersyirik-syirik ria terhadap Allah. Artinya ibadah puasa itu memang hanya untuk Allah. Seperti hadis Nabi itu, kullu amal ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li. Hanya kepada Allah dan untuk Allah lah puasa kita. Tidak boleh untuk niatan yang lain. Misalnya puasa karena mau kepingin terbang, nah itu nggak boleh. Nah, kita berpuasa, ya Allah saya puasa dalam rangka apa? Saya mau bertobat. Ya silahkan. Tetapi puasanya juga tentu tidak menyalahi ketentuan, misalnya hanya di hari Sabtu, bahkan hanya di hari Jumat, yang lainnya tidak. Nah itu diawali dari hari-hari sebelumnya. Atau kalau mulai di hari Jumat boleh, tapi Sabtu Minggunya juga puasa gitu. Jadi tidak dikhususkan di hari tertentu saja untuk berpuasa. Kira-kira begitu ya, Gung ya? Silakan yang lain. Kalau masih ada. Kalau tidak ada ya sudah. Gesat ada, Ustaz. Monggo. Ini dari Sela Nur Hidayah. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah ada hadis doif tentang puasa Rajab? Kalau ada tolong disebutkan. Tentang apa? Puasa Rajab, Ustadz. Puasa Rajab. Walaupun itu kutipan, itu kan contoh kutipan dari teman-teman yang beredar khususnya di medsos, dan ada khususnya kalau mau lihat misalnya di kitab Dzurratun Nasihin lah. Itu banyak bertebaran hadis-hadis dhaif plus bahkan bisa disinyalir maudhu. Termasuk yang ini. Ini adalah hadis yang maudhu. Mengapa berani mengatakan maudhu? Mari kita lihat misalnya. Bagi yang mengerjakan puasa 3 hari di awal Rajab, seakan ibadah 2 tahun. Kemarin itu Sabtu, Minggu, Senin. Ini sudah lewat kita. Bagi yang mengerjakan 3 hari berturut-turut di bulan Rajab, tidak di awal Rajab, tetapi berturut-turut di bulan Rajab, maka pahalanya 700 tahun. Nah, jadi kalau mau dilipatkan, mendingan yang 3 hari di awal, apal yang 3 hari basing tapi berturut-turut di bulan Rajab. Karena di sini 700 tahun. Kalau tadi cuma 2 tahun. Di sini 700 tahun. Nah, yang menarik lagi, bagi yang tidak puasa, tetapi sekedar mengingatkan orang lain tentang puasa, seakan ibadah 80 tahun. Lah hanya mengingatkan, puasa-puasa, rejab-rejab, 80 tahun. Lah enak sekali. Nah, ini contoh-contoh hadis yang diidentifikasi ibadah itu ringan. Kalau puasa 3 hari kan ringan. Tetapi pahalanya 700 tahun. Meskipun sekali lagi, tadi ibadah puasa itu hanya Allah yang mengetahui. Tetapi dari contoh-contoh itu, hadis itu menunjukkan bahwa pahala yang begitu besar itu sebagai indikasi bahwa itu adalah hadis palsu. Nah, tentang hadis yang dhaif banyak sekali tentang bulan Rajab. Keutamaan bulan Rajab, bahwa siapa yang berpuasa di bulan Rajab nanti akan begini. Tetapi itu semuanya dhaif. Bahkan Ibnu Hajar juga menjelaskan tidak ada satupun yang secara sharih itu sahih. Nah, hanya saja mengapa kalau kita dibolehkan, tidak dilarang? Karena ada ungkapan dalam hadis Nabi yang jelas di atas bahwa bulan Rajab itu adalah salah satu dari 4 bulan arba'atu hurum, 4 bulan haram yang disucikan oleh Allah, yakni salah satunya adalah bulan Rajab.
Nah, mengapa? Ya, Allah sudah menyampaikan melalui Rasulnya bahwa bulan Rajab itu bulan yang utama. Nah, kita puasa di di hari-hari biasa, hari Senin, hari Kamis itu pun boleh, apalagi berpuasa di bulan yang memang dimuliakan oleh Allah. Tapi dengan catatan, puasanya itu bukan karena hadis yang di awal hari Rajab itu dapat 2 tahun, atau 3 hari selama di bulan Ramadan itu akan mendapat 700 tahun, bukan itu dalilnya. Dalilnya secara umum bahwa Rajab adalah salah satu bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah dalam Islam. Tentu di dalam bulan Rajab itu banyak keutamaan, di antaranya adalah Rasul juga Isra Mi'raj di bulan Rajab ini. Tinggal apakah Rasulullah puasa di bulan Rajab? Ada satu hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu rajin senantiasa berpuasa, apalagi puasa Yaumul Bid, puasa di hari-hari menjelang purnama, 3 hari biasanya. Itu setiap bulannya. Nah, ada hadis Nabi yang menjelaskan Nabi rajin berpuasa di bulan-bulan biasa, tetapi manakala sampai kepada pertengahan bulan Sya'ban, beliau berhenti berpuasa. Ketika ditanya apa? Persiapan menjelang puasa di bulan Ramadan. Artinya kemungkinan di bulan Rajab pun Rasul berpuasa. Tetapi puasanya tidak dikhususkan karena 3 awal pertama atau 3 hari di pertengahan atau di akhir Rajab, tetapi Rasul memang biasa berpuasa di setiap harinya. Nah, kalau mau mengikuti Rasul silahkan, tetapi jangan puasanya karena iming-iming 2 tahun atau 700 tahun itu. Udah serahkan sama Allah saja kita puasanya, bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam wa ana ajzibih. Sudah lari ke sana saja. Hanya Allah lah yang akan memberi balasan kepada kita bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan surga pun disiapkan untuk orang yang sedang berpuasa. Satu pintu tidak ada yang boleh melaluinya kecuali pintu yang dilalui oleh orang yang rajin berpuasa. Kira-kira begitu ya, Sel? Enggak, Banyak, kalau mau lihat lebih mantap lagi silakan nanti di Dzurratun Nasihin wala saulaika di sana. Banyak. Tetapi kita boleh berpuasa dengan catatan tidak berdasarkan dari hadis-hadis itu, tetapi dari hadis lain secara umum yang memang Rasulullah membolehkan berpuasa karena memang keutamaan di bulan Rajab ini. Baik, silakan kalau masih ada yang lain. Saya kotak-kotak kok malah nggak bisa buka lagi nih. Teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke, Ustaz, ada. Silakan monggo kalau masih ada. Ada, Ustaz. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apabila ada orang yang sudah istiqomah melaksanakan puasa Senin Kamis, tetapi puasa sunnah Rajab juga jatuh di hari Senin, lebih baik melaksanakan puasa sunnah Seninnya atau puasa sunnah Rajabnya, Ustaz? Ya. Untuk puasa sunnah, sekali lagi untuk puasa sunnah, kita boleh nebeng niatnya dua-duanya. Saya ulang ya, bahwa untuk puasa sunnah, kita justru malah dibolehkan berpuasa niatnya untuk kedua-duanya. Misalnya, kok pas puasa itu di hari Senin, kok di bulan Rajab, ya bismillah saya niat puasa di hari Senin, yaumi Senin, dan di bulan Rajab, fi yaumi Rajab lillahi ta'ala, ya sudah. Yang tidak boleh dicampurkan kalau amalan
itu adalah amalan wajib. Seperti puasa Ramadan. Nggak boleh, karena puasa Ramadan pas hari Senin dan puasa Ramadan, saya niat puasa Ramadan dan niat puasa Senin Kemis. Nggak boleh. Atau puasanya puasa karena janji. Janji apa? Kemudian dia melaksanakan puasa pas di hari Senin dengan membayar puasa karena memang sudah ada janji tertentu. Nah, itu nggak boleh. Karena janji adalah bagian dari kewajiban yang harus dijalankan ketika dia sudah berjanji di hari tertentu. Misalnya, kalau saya selesai kuliah dan pas selesai misalnya ujiannya di hari Rabu, maka di hari Kamisnya saya bernazar mau berpuasa. Lihat nazarnya, kalau memang nazarnya sesuai dengan Islam, dibolehkan, diawali dengan bismillah, dengan wallahi, saya berniat benar-benar, nah itu sudah menjadi nazar. Puasa nazar adalah puasa yang wajib dilaksanakan kalau memang dia sudah bernazar untuk puasa. Tapi untuk Senin Kemis, pas bertepatan di bulan Rajab, niatkan saja. Memang saya puasa Senin dan Kamis, tapi pas di bulan Rajab, maka niatkan juga puasa untuk bulan Rajab. Nah, itu boleh. Silakan nanti dibuka keterangan-keterangan ulamanya, itu dibolehkan manakala itu puasa sunnah. Gitu ya. Ya, Mas Admin, kalau masih ada? Mungkin satu lagi, ini terakhir kita ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Saat ini banyak beredar terkait hadis palsu mengenai bulan Rajab. Apa bedanya antara hadis palsu dan hadis doif? Bagaimana menyikapi seseorang yang membicarakannya, Ustadz? Terima kasih. Baik. Hadis doif itu adalah hadis yang kemungkinan tidak terpenuhi syarat-syarat hadis sahih. Apa sih hadis sahih itu? Hadis sahih itu ma ittasala sanaduhu binaqlil adlid dhabiti min ghairi syududin wala illah. Itu definisi dari Ibnu Shalah. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, dinukil atau diriwayatkan oleh orang yang dobit, oleh orang yang adil dan dobit, kemudian di dalam periwayatan itu tidak ada syad dan tidak ada ilat. Nah, kalau ada hadis yang tidak memenuhi salah satu saja dari kriteria atau syarat-syarat ini, maka dia masuk kategori dhaif. Misalnya perawinya kurang kuat hafalannya, itu bisa dhaif. Atau sanadnya tidak bersambung, maka itu dhaif. Nah, bagaimana dengan hadis yang palsu? Hadis palsu itu adalah hadis dhaif yang paling buruk. Yang paling buruk, kalau misalnya ada tangga 10 dari paling atas itu dhaif, turun ke bawah itu yang paling dhaif, itu yang di atas sendiri misalnya dhaif. Terus jenis-jenis dhaif itu misalnya munqati, mu'dhal, kemudian munkar. Yang paling bawah sendiri adalah maudhu. Jelas maudhu adalah hadis bagian dari hadis dhaif yang paling dhaif. Sesungguhnya itu bukan hadis, tetapi disandar-sandarkan kepada Rasulullah seakan-akan menjadi hadis. Tuh, itu hadis palsu. Nah, bagaimana yang beredar di masyarakat tentang hadis Rajab, sebenarnya itu akan sulit kita bendung karena memang kajian ilmu, khususnya ilmu fikih dan ilmu hadis di Indonesia itu kan bercorak sejak awal, itu coraknya corak lebih cenderung kepada dua, yakni fikih dan sufi tadi, tasawuf. Nah, hadis-hadis yang dikaji melalui pendekatan tasawuf itu lebih menarik. Karena secara tradisi
itu hampir bersinggungan dengan tradisi kebanyakan orang Indonesia yang di pinggiran, orang-orang kampung yang katakanlah banyak bersinggungan dengan tradisi-tradisi orang tua dulu. Tetapi itu tidak salah, karena memang itulah bagian dari penyebaran penyebaran Islam di Indonesia yang memang mewarnai Nusantara. Nah, menyikapinya kita bagian dari orang yang alhamdulillah berkecimpung di dunia pendidikan, tentu menyikapinya bahwa hadis-hadis tentang bulan Rajab, keutamaan puasa bulan Rajab memang ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Nah, yang kita pakai tentunya bukan yang maudhu, boleh saja yang dhaif, tetapi ada hadis yang secara umum memang sahih yang bercerita tentang tadi itu. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 2 berturut-turut, ya tadi sudah dijelaskan, sampai bulan Muharram, sebelumnya bulan Dzulhijjah, dan sebelumnya bulan Dzulqa'dah, diselingi dengan kemudian lanjutnya yang 3 mutawaliyat tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang satunya adalah bulan Rajab. Karena Allah menjelaskan bulan Rajab bagian dari bulan haram, bulan yang mulia, maka tentunya kita boleh saja berpuasa di bulan haram tadi, bulan mulia. Jangan berpatokan kepada bulan yang hadis yang maudhu. Nah, hadis yang maudhu itu bercirikannya mudah, catatannya berbeda dengan yang dhaif. Kalau yang maudhu itu tanda-tanda yang diberikan oleh ulama, sebagaimana hadis tadi yang saya kutip, pekerjaannya itu ringan, tetapi pahala yang disediakan seolah-olah di hadis itu sangat-sangat besar. Nah, itu contoh dari redaksi hadis yang palsu. Kemudian bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, atau bahkan bertentangan dengan Al-Quran, atau bahkan bertentangan dengan akal sehat kita manusia. Itu diantara contoh ciri-ciri hadis maudhu. Nah, kita sikapi saja bahwa memang itu ada, yaitu tadi kalau kita mau cek di misalnya kitab Dzurratun Nasihin, itu ada hadis-hadis tentang fadilah bulan Rajab, fadilah bulan macam-macam di Dzurratun Nasihin itu ada. Mengapa kok sang pengarang itu menyelipkan hadis-hadis dhaif plus maudhu di dalam kitab tersebut? Ya memang tujuan penulisan kitab-kitab itu kan masing-masing. Dari sisi judulnya saja Dzurratun Nasihin. Itu adalah nasihat-nasihat, butiran-butiran mutiara sebagai nasihat untuk kita, ya, untuk targhib wa tarhib dalam beribadah. Jadi tidak disalahkanlah kita untuk itu. Bahkan kalau mau diklasifikasi, lebih dari 70% itu kemungkinan harusnya dhaif di Dzurratun Nasihin. Bahkan ada yang selebihnya bisa ke maudhu. Gitu. Ya, kita menyikapinya di masyarakat tidak perlu kemudian heboh juga, kemudian memposting, "Oh, puasa Rajab tidak sahih, bahkan maudhu." Kemudian ditambahkan siapa yang berpuasa bahkan haram. Nah, itu pun salah juga. Kita sebagai orang yang belajar, ya kita cukup tahu, kemudian saling mengingatkan, kalaupun mau berpuasa, berpedomanlah pada hadis-hadis yang minimal dhaif, karena itu pun puasanya terkait fadailul a'mal. Tidak puasa pun tidak apa-apa. Saya kira itu ya. Monggo. Oke, Ustaz. Mungkin cukup, Ustaz. Oke, baik. Cukup untuk malam ini. Terima kasih dan mohon maaf atas keterbatasannya. Saya seperti biasa menawarkan, karena ini baru pertemuan pertama, saya cari kaitannya dengan bulan Rajab biar sedikit menarik. Andai ada yang mau pesan, boleh. Misalnya, Pak,
Senin malam Selasa depan kira-kira temanya apa? Silakan pesan. Silakan. Mau pesan tentang apa? Ayo, Clara Aprianti. Atau ini tadi Nur Hafizatul Millah, Satpam. Jangan Satpam lah ya. Silakan. Nafisatur Rahmah. Namanya ngeri-ngeri ya. Silakan, ada yang mau pesan nggak? Kira-kira minggu depan temanya apa? Terkait dengan fadilah amal apa? Silakan pada teman-teman. Ini kan fadailul amal, bebas-bebas saja. Yang penting fadailul amal. Tapi saya berangkatnya tetap dari hadis, biar lebih enak gitu. Oke, Silakan. Mau apa, Rana Fatina? Mau apa? Kalau nggak ada yang pesan ya udah bebas saya, malah enak. Silakan, mungkin teman-teman yang ingin request materi apa? Mungkin, maaf Ustadz, mungkin tentang apa ya? Kan ini udah Rajab, nanti mau masuk ke Syaban, mungkin yang dibahas mungkin tentang hadis-hadis bulan Syaban mungkin ya. Syaban. Boleh, nanti minggu depan insya Allah tentang Syaban. Ya, insya Allah nanti diingatkan. Itu saja ya. Tadi itu yang pesen Khairul Umam Az-Zaki ya. Ya, Ustaz. Oh ya, baik, insya Allah keutamaan bulan Syaban. Baik. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam. Ini tampaknya banyakkan di rumah deh. Nggak apa-apa lah, karena COVID lebih baik di rumah. Daripada di kos-kosan juga nggak jelas, ngeri. Enak di rumah malah makannya nebeng sama orang tua, kan ngirit. Baik, terima kasih. Kita ketemu yang akan datang. Mari kita tutup dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin